Halo, assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Lambang. Di build PC kali ini kita akan ngerakit PC untuk penggunaan saya pribadi alias upgrade PC sendiri nih. Nah, untuk upgrade yang terakhir kali sih kita masih pakai casing NZXT H6 Flow ya, yang dengan air cooler. Nah, untuk kali ini kita bakalan upgrade ke casing yang ada sedikit RGB-nya tapi masih tetap nggak terlalu mencolok banget sih RGB-nya. Dan untuk penggunaan PC ini sih jelas ya, utamanya untuk PC editing video, tapi emang kalau di kala waktu kosong juga masih tetap main game sesekali aja sih. Nah, kalau begitu langsung aja kita bahas part yang bakalan saya pakai di build PC kali ini. Yang pertama untuk prosesor, di sini saya akhirnya upgrade ke Intel i7 14700K. Prosesor ini udah memiliki 20 core dan juga 28 threads. Ada 8 P-core dan juga ada 12 E-core di dalam prosesor ini. Nah, prosesor ini juga memiliki maksimal turbo powernya ini di 250 watt, tapi kalau realitanya sih ya, prosesor ini bisa narik listrik lebih daripada 300 watt kalau misalkan motherboard dan coolernya juga bisa mumpuni. Nah, prosesor ini juga bakalan ngebantu banget sih untuk saya di program editing karena adanya Intel QuickSync yang bisa ngebantu encode dan decode codec H265 yang sering saya pakai ketika saya shoot videonya. Dan alasan saya juga memakai prosesor ini ya karena biar bisa saya tes dan review cooler juga sih. Karena emang untuk review cooler kan harus memiliki prosesor yang cukup gede penggunaan listriknya. Jadi ya saya sengaja cari biar saya bisa nge-review air cooler kalau nggak liquid cooler. Nah, selanjutnya kita berpindah ke motherboard. Di sini saya memakai motherboard dari MSI. Ini adalah MSI MAG Z790 Tomahawk Wi-Fi. Nah, dari secara fitur mobil ini udah cukup mumpuni banget lah untuk daily use yang saya gunakan. Secara VRM-nya juga udah mumpuni banget. Ini ada 16+1+1 power phase, jadi udah bisa ngehandle i7 kalau nggak i9. Dan juga ada dua 8 pin CPU yang bisa ngehandle prosesor yang punya daya tinggi seperti i7 dan juga i9 ya. Lalu ada juga NVMe slot yang ada 4 buah dan 4-4-nya ini udah Gen 4 semuanya. Lalu juga dari segi desainnya yang benar-benar udah full black, no RGB, yang buat mobil ini jadi benar-benar makin ganteng banget. Dan lalu untuk I/O portnya juga yang udah cukup banyak banget USB-nya. Kita di sini dapat 8 slot USB-A dan juga ada 2 slot USB-C. Lalu juga udah include Wi-Fi 6E, ada juga clear CMOS, juga ada flash BIOS button, dan juga di sini kita udah ada audio jack dan juga udah ada display output seperti DP dan juga HDMI. Nah, lalu next kita untuk ke memori. Kalau nggak RAM, di sini kita memakai RAM dari Corsair. Kita di sini memakai seri Vengeance RGB yang berwarna hitam. Untuk kapasitasnya saya pakai yang 32 GB dan speednya ini ada di 5200 MB transfer per detik. Nah, kalau overall sih untuk RAM ini masih oke sih, masih bisa di overclock ke 6000 MB transfer per detik dan masih cukup stabil dan juga udah cukup banget untuk daily use kerjaan saya yang ngedit video 4K dan juga gaming di resolusi 2K. Nah, kalau dari secara desainnya sih benar-benar minimalis ya, ala-ala Corsair begitu, dan juga warna RGB yang benar-benar cakep banget. Nah, selanjutnya kita berpindah lagi ke storage. Kalau nggak SSD, di sini kita memakai SSD yang sebelumnya masih tetap. Di sini kita masih pakai Apacer AS2280 Ki4U. Di sini kita masih tetap pakai kapasitasnya yang 1 TB dan speed SSD ini juga udah benar-benar kenceng banget. Untuk read speednya kita bisa up to 7300 MB per detik dan untuk write speednya ada di 6000 MB per detik. Jadi sebenarnya udah cukup banget lah untuk sistem C dan juga beberapa program. Nah, lalu next kita berpindah ke GPU. Untuk GPU kita di sini akhirnya memakai Nvidia RTX 4080. Brand yang saya pakai di sini ini adalah dari Galax dengan serinya ini seri Metal Top. GPU ini udah memiliki VRAM di 16 GB dan juga memori GDDR6X. Jadi sebenarnya udah cukup banget untuk editing di 4K. Lalu untuk TDP ratingnya sendiri RTX 4080 ini ada di kisaran 320 watt. Jadi harap-harap harus pakai power supply yang mencukupi untuk GPU ini. Nah, kalau untuk masalah performanya sih untuk GPU ini udah beberapa kali ya kita benchmark juga di channel ini. Untuk gaming di 2K dan 4K juga di sini jelas banget GPU ini masih bisa lancar banget dapat 60 FPS lebih di game-game AAA sekalipun. Nah, nanti untuk masalah hasil benchmarknya kita akan tampilin lagi aja di bagian section benchmarknya ya. Nah, oke, selanjutnya kita bakalan berpindah lagi ke CPU cooler. Untuk CPU cooler akhirnya kita di sini memakai lagi Corsair H150 RGB. Cooler ini performanya udah cukup oke banget sih untuk menghandle prosesor yang memiliki TDP rating di atas 250 watt yang pastinya masih tetap bisa dihandle oleh liquid cooler yang berukuran 360 mm. Begitu juga liquid cooler ini masih bisa banget untuk ngehandle Intel i7 14700K yang sedang kita pakai sekarang. Dan nilai plus dari cooler ini yang saya suka ini adalah fan dan pumpnya yang nggak berisik
sama sekali. Jadi ketika saya set di speed 100% pun suaranya benar-benar nggak berisik dan masih ada di ranah silent. Jadi secara performance coolernya ini kita bisa jalan 100% setiap saat walaupun sih suaranya nggak terlalu bising. Lalu dari segi tampilannya juga ya cukup minimalis lah, walaupun sebenarnya line up ini udah di-update lagi ya menjadi seri IQ dan juga IQ Link. Tapi kalau dari segi tampilan sih masih tetap cakep-cakep aja di generasi yang ini. Nah selanjutnya kita berpindah lagi ke power supply. Untuk power supply di sini kita memakai Montech Century G5. Di sini kita memakai kapasitas di 750 watt dan sudah bersertifikasi 80 plus gold. Power supply ini udah juga support ATX 3.0 dan juga PCIe 5.0. Jadi untuk GPU Nvidia yang pakai kabel 12 VA PWR seperti yang kita pakai sekarang, ini kita nggak perlu lagi pakai adapter tambahan karena udah ada langsung native dari power supply. Nah untuk masalah quality sih udah nggak perlu khawatir ya dengan Montech ini, karena secara untuk dalamannya ini udah pakai 100% Japanese capacitor dan kita juga udah dikasih garansi yang cukup lama, dikasih 5 tahun dari Montech. Nah lalu next untuk casingnya di sini kita juga memakai casing dari Montech juga. Kita di sini pakai Montech King 95 yang warnanya hitam. Casing ini memiliki desain fish tank kalau nggak akuarium ya biasanya. Tapi di bagian panel kaca depan di sini ada curved glass yang ngebuat casing ini lebih unik daripada case fish tank yang lainnya. Casing ini juga memiliki dual chamber, jadi untuk penempatan power supply, hard disk, SSD, fan hub dan kabel-kabel ekstra ini kita bisa simpan di bagian chamber belakang motherboard. Jadi untuk tampilan di bagian chamber depan, kalau nggak di bagian depan ini kita benar-benar kelihatannya bakalan jauh lebih rapi banget. Nah di casing ini juga kita udah ngedapetin free 6 buah fan ARGB bawaan dari casingnya, dan desainnya juga udah benar-benar simpel banget dan cakep banget. Nah di samping depan kita ngedapetin 2 kali 140 mm reverse fan, lalu di bawah kita juga dikasih 120 mm 3 buah reverse fan juga, dan 1 buah 120 mm di bagian belakang itu adalah normal fan. Nah untuk kalau di bagian atas juga kita bisa pasang 3 buah 120 mm, makanya di sini kita pasang liquid cooler yang ukurannya 360 mm supaya di bagian atas casing kita bisa benar-benar full sama fan. Nah di casing ini juga kita udah dikasih free fan dan RGB hub di bagian chamber belakang ya, jadi kita udah nggak perlu lagi untuk beli fan dan RGB hub tambahan lagi kalau misalkan kalian mau pakai casing ini. Nah di bagian chamber belakang juga space-nya juga udah cukup lumayan luas ya, jadi untuk numpuk-numpuk kabel di bagian belakang sini pastinya bakalan enak banget dan nggak akan ngeganggu kerapian di bagian chamber depan. Nah kalau dari segi looks-nya sih emang saya senang banget sama case ini karena emang benar-benar full aquarium dan juga ada curve di bagian kaca depan yang ngebuat case ini benar-benar unik daripada yang casing yang lainnya. Selain itu juga kita udah dikasih free fan RGB yang benar-benar tampilannya minimalis dan cakep banget, jadinya nggak terlalu mencolok banget sih kalau dari segi RGB-nya. Nah untuk aksesoris tambahan yang kita pakai di sini, kita bakalan pakai vertical GPU bracket ini dari NZXT biar GPU-nya bisa lebih ke show off aja sih di build-nya. Lalu di bracket ini juga kita udah pakai PCIe yang Gen 4, jadi untuk performa di sini kita nggak akan kena degradasi. Lalu untuk kabelnya juga seperti biasa kita memakai kabel extension dari Techwear Flex, jadi supaya build-nya makin kelihatan lebih clean. Nah begitu untuk part-part yang saya pakai di build kali ini. Untuk total build-nya bisa langsung aja dilihat di monitor. Nah begitu untuk total build-nya, langsung aja kita rakit PC-nya.
Alhamdulillah sekarang buildnya udah beres. Jadi gimana nih menurut kalian untuk build PC kali ini? Kalau menurut saya sih build ini emang benar-benar cakep dan minimalis banget ya. Walaupun sebenarnya saya pribadi nggak begitu suka dengan RGB yang terlalu terang, tapi di build ini bentuk RGB dari fan mountingnya itu benar-benar simpel banget dan minimalis ya. Dan juga nggak ngeganggu banget sih ke mata. Udah gitu di sini juga kita set warnanya ke warna warm, jadi benar-benar enak banget untuk dipandang walaupun kondisi ruangan lagi gelap sekalipun. Dan ditambah juga dengan adanya vertical GPU bracket yang jadinya ngebuat build ini benar-benar cakep banget dan juga bisa show off sekalian GPU yang lagi dipakai. Untuk overall secara look sih emang udah benar-benar clean dan benar-benar cakep banget sih. Nah di sini juga kita terpaksa ganti motherboardnya jadi ke NZXT Z790 karena ternyata mobile MSI-nya ada trouble dan harus di RMA. Jadinya kita pakai dulu sementara si NZXT N7 Z790 ini. Nah kalau dari segi performanya sih si build ini udah jelas banget ya, aman banget untuk gaming AAA di resolusi 2K dan 4K dengan settingan rata kanan. Kita bisa ngadaptin FPS yang udah enak banget dan smooth banget. Seperti yang tadi kita lihat lagi di bagian benchmark juga, kita bisa ngadaptin 60 FPS lebih di games-games AAA dan juga 100 FPS lebih di resolusi 2K. Nah untuk performa coolingnya juga di sini dari GPU dan CPU-nya juga udah benar-benar proper banget. Kita di sini jarang banget nyentuh suhu di 70 derajat sekalipun. Itu juga mungkin dibantu oleh airflow casing yang udah cukup bagus dan juga performa cooler yang udah benar-benar proper banget. Nah kalau dari segi proses rakitnya sih di sini kita udah enak banget ya, karena emang kabel-kabel ekstranya bisa kita simpan di bagian chamber belakang. Jadinya walaupun kita malas untuk kabel manajemen, masih bisa kita tumpuk-tumpuk aja di bagian belakang, dan di bagian depan juga kita masih tetap kelihatannya rapi-rapi aja. Lalu juga kita udah dikasih free fan dan RGB hub, jadi untuk nambah fan tambahan ini benar-benar aman banget dan nggak perlu lagi beli hub tambahan lagi. Nah begitu sih kalau menurut saya. Kalau menurut kalian bagaimana nih? Bisa langsung aja komen di kolom komentar di bawah ya. Nah begitu deh hasil dari upgrade PC pribadi saya kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak yang udah nonton. Semoga kontennya bisa membantu dan juga menginspirasi kalian. Nama saya Lambang, sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.